Kita ketemu lagi di program yang saya Tunggu-tunggu ya. paling tunggu-tunggu gitu ya. Karena ketemu lagi sama Besti, sohib saya, ya. Mas Freddy Sambang. Weh, keren lah namanya Freddy Sambang. Keren gitu. Ya, dulu ada Joko Sambang, sekarang ada Freddy Sambang. Apa kabar Mas Fred? Alhamdulillah, meskipun suara gak Kurang ini ya. amber ini ya. Iya. Karena kurang fit, banyak aktivitas. Lagi kurang fit ya, lagi banyak job-joban. Iya, ngejob sana ngejob sini. Oke, kita di rumah UMKM kembali ya. Iya, betul. Satu jam nanti kita akan ngobrol-ngobrol tentang Gemblem. UMKM, betul. Di sini Hari sudah ada. Ini narasumber kita ini. Kalau di foto ini sama yang hadir ini beda ya. Mulai sampai Ini ya nggak tahu ini di Photoshop. Jangan dilihat terus. Oh iya, sudah hadir di hadapan kita ya. Ini ada Mbak Nanjar Wilujeng, Nggih. Iya. owner Kasabit. Kasabite. Kasabit. By Gemblem Surabaya. Ya, tadi saya nanya apa sih Kasabait? Itu Kasa itu dari Kasava. Dari Kasava. Apa itu nyokot, menggigit. Emplok-emplok. Kasa yang menggigit. Nah, saya pikir kasa itu, kasanya buat obat itu. Iya, sakit. Kasa nyamuk kok. Kasa nyamuk. Tak gila iyo, nyokot di lamut. Ya iya. Tapi keren, sesuai dengan namanya. Beliau ini kepikiran. Saya tertariknya karena kenapa tiba-tiba Mbak Nanjar kepikiran untuk melestarikan quote unquote ya, dalam tanda petik ya. Kepikiran untuk melestarikan salah satu Jajanan kuliner. Jajanan jadul lah. Jajanan jadul yang sekarang itu mau Sudah beli aja mau nggak susah, punah, iya kan? Iya. Mau cari aja susah Iya. gitu. Beliaunya menghadirkan dalam Bentuk yang bentuk kekinian. Iya. Kita sapa dulu aja lah lebih baik. Ya, Mbak Nanjar, apa kabar? Alhamdulillah baik. Nama saya siapa? Pak siapa? Pakai yang asli apa enggak? Loh, yang siaran dong. Yang siaran dong. Iya, Pak Aldi. Wah, itu siapa? Freddy. Kalau ini apa ini? Ya, sehat ya Mbak ya. Matur nuwun sudah berkenan mampir Iya. di studio. Iya. Silakan kabar-kabar bagaimana dulu awalnya. Kenapa kepikiran Gemblem gitu? Itu yang membuat saya Iya. keren ini Mbak Nanjar ini. Bukan Gimana, Mbak? jajan yang lain gitu. Jajan kekinian kan kalau sekarang jajan kekinian kan sudah banyak. Jawabannya? Ya. Saya mau yang keluar dari itulah. Ya, out of the box lah ya. Out of the box. Terus tapi saya gabungkan dengan rasa-rasa anak-anak sekarang yang kesukaannya itu apa gitu. Nah, ini ya saya padu padankan supaya jadi jembatan antara masa lalu sama sekarang. Ini kok tunggalnya ujung galuh ya. Jembatan menghubungkan. Kok nggak dirubungkan? Jembatan ujung galuh. Masa lalu dan masa sekarang. Iya kan? Tapi kan nggak cuman itu kan filosofinya ya pasti kan. ada Ya. lagi ya. Tapi apa gitu yang kenapa dan kenapa kepikirannya Gemblem gitu Kak? Iya. Misalnya OT-OT, opo tetel. Tetel jualan saya juga. Oh iya. Iya. Oh, ada tetel. Ada tapi nggak saya bawa. Oh, tetel ikut pangkat tuh. Ini jeri. Titel. Ya Allah. Itu kan bahasan yang minggu kemarin. Masih teringat. Ya. Oh, jadi tetel juga bikin ya? Ada. Oh, apa memang ini hasil diskusi dengan suami, dengan teman-teman dekat, dengan keluarga, Atau memang atau suka? kepikiran tiba-tiba ting, wes pokoknya Gemblem gitu. Enggak sih karena satu bahan bakunya itu Bahan gampang ya. Bakunya itu gampang. Nggak naik turun gitu ya. Enggak, Relatif iya, kan stabil murah, kalau telo itu ya. Gampang dicari, mudah. Telo apa puhung sih ini? Puhung dong. Puhung ya, Singkong. puhung. Jadi pohonnya itu fluktuatif. Kok bisa? Nah, jadi naik turun jadi. Ini bukan saya. Enggak, maksudnya enggak naik turun. Oh, pakai fluktuatif. Iya, enggak fluktuatif kan. Pohon kan enggak pernah sampai mahal banget kayak Enggak, cabe. enggak. Kayak gitu Standar, kan, enggak. standar gitu. Oh, jadi bahan bakunya melimpah. Terus kemudian yang kedua, saya terinspirasi sama bisnis yang saya sebelumnya. Oh, Apa jadi hasilnya? oh. Boleh saya sebut merek? Oh, boleh dong. Boleh. Brule. Bro, Le. apa itu? Bro itu tuh saudara Itu yang main laki- film silat tuh loh, bro. Bruce Lee. Oh, Bruce Lee lain, Brule. Apa itu Iya, Brule? Brule. Itu merek spaghetti yang dari Jakarta tuh.
Ada pernah tahu? Oh, jadi anu Itu kan ini apa mereka juga franchise? Franchise. Oke. Saya kan dulu juga sama adik saya buka sebagai distributornya gitu area Surabaya. Terus saya lihat Oh, tapi itu frozen ada ya itu ya, bukan frozen dari frozen ya? dari Jakarta dikirim frozen. Saya Oke. yang bagian paling Jualan. jualan, sellingnya Benar. dalam bentuk matang. Tahun berapa itu Mbak brulenya? 2020. Hah? 2020 2020 itu? sampai 2022 apa gitu. Oh, itu sempat buka ini dong ya, sempat buka apa namanya? Kayak Franchise. Bukan franchise sih sebenarnya. Bukan. Kayak distributor, Ya, Bukan tapi- kedai, nggak ada kedai. ada kedai. Iya di rumah. Tuh. Oh, dari Penjualan. rumah. Terus basisnya penjualannya online juga. Online. Tapi itu matang nggak? Nggak, frozen Frozen. Terus nanti kalau saya sampai di rumah gitu ada yang pesan dimatengin. dimatengin di oven. Nah itu kan Brule kan juga ada produk apa namanya namanya cheese bomb. Nah itu saya terinspirasi dari situ. Oh, Tapi saya bahannya ganti. apa kalau cheese bombnya? Nggak tahu. Tepung saya. biasa gitu ya? Kayaknya tepung, tapi Oh. cuma dalamnya itu keju. Oh, tapi kan museum. Soalnya bom ya namanya. Udah ini. Mangan Buncis. meledak. Digawe. Iya, iya. Jadi Oh. Pak Aldi itu harus dikasih tahu mau tadi apa? Bruli ya. Iya. Karena Pak Aldi taunya itu mie instan. Terus warna. Itu spaghetti Pak Aldi. Oh, tahu lah, Fred. Tahu, tapi kan nggak tahu. Taunya bakmi ya? Kalau makan jarang karena nggak suka. iya. Tapi spaghetti tahu. tahu. Anak-anak kan seneng anak-anak kalau yang gitu. Tahu lah. Tapi kan sukanya mie instan. Iya, iya, ya. Oh, jadi 2020 mulainya dengan bruli. Bruli dan bom tadi itu apa? Iya. Cheese bomb. Cheese bombnya. Cheese Nah, saya bombnya. terinspirasi dari situ. Ini saya cari bahan yang dari Indonesia apa ya gitu. Ya udah Iya. ketemu pohon itu. Tapi gini. Jemblem. Iya, yang menarik juga kan bukan cuma soal jualannya, tapi kan waktu itu reseller ya. Franchiser ya. Franchiser. Franchisee ya. Franchise. Jadi kalau franchise kan enak ya, semuanya tinggal ini, kita tinggal ngolah-ngolah. Nah, kemudian memberanikan diri untuk memproduksi mulai dari awal itu siapa yang menguatkan hatimu? Saya sendiri Oh. nekat. Saya coba aja Pasti dulu. melalui trial and error ya. Iya, bolak-balik saya kasihkan ke teman, tapi kurang enak, kurang ini saya tahu. Terus bolak-balik lah jatuh bangunnya itu. Terus saya jualan juga pertama kali itu bukan dari bazar-bazar tapi dari online, justru dari online saya. Baru tahun kemarin tuh aja baru mulai bazar. Mulai bazar-bazar. Jadi 2022 lah ya. Oke. Jadi saya Brule sama Jemblem tuh jalan bersama. Sampai sekarang Brule masih jalan Saya enggak? tutup. Udah tutup. Saya Nggak walah nututin soalnya ya? sama Jemblemnya itu. Nggak nututin ya. Oh, berarti Oke. brulinya kalah sama Jemblem. Kalah. Kalah, iya. Kalah, anggap aja apa Jemblem itu Joko Sembung, Iya. Brule itu Bruce Lee kalah. Pak Lee kalah, Pak Lee. Kalah sakti. Kalah sakti. Kapak sakti. Iya, Joko Sembung 212 ya. Iya. Beda ya. Oh, jadi ini ya Ini produknya. produknya Iya. Jemblumnya ini. Loh, Iya, ini iya, masih iya, mentah jangan dimakan. Iya, iya, enggak, cuman ngelihat aja. Pas Freddy suka tapi ini yang mentah-mentah gini. Oke. Terus apa yang disuka? Yang rasa yang pernah ada. Di rasa Jadi bayam. yang ada Rasa ini bayam. sahabat UMKM yang ada di tangan saya Ini yang frozen. yang frozen dan mesti kalau Ada proses apa namanya? lanjutan. Ya harus digoreng dulu. Iya. Dan ini kerennya Jemblem Surabayanya Kasabites ini isiannya macam-macam ya. Ada. Ada berapa varian, Mbak? Ada 5. Ada 5 varian. Gula yang merah, ini yang itu keju, Gula gula merah, merah, mozzarella, coklat, sama ayam pedas. yang ayam pedas. Oke, wah yang ini ayam pedas itu enak iki ya. Biasanya itu kan balon ada 5. Ini Jemblumku ada 5. Pokoknya nggak hilang satu-satu ya. Wah, yang ku pegang Iya, iya. rata-rata yang mana ini? Meletus Jemblem keju dor. Ya, oke. Kalau segini harganya berapa, Mbak? Kalau di Kalau yang- tingkatan konsumen? Iya. Mbak, Sama Mbak? aja 17.000 semua baik goreng atau frozen sama aja. Oh, gitu. Satu tep ini. Beli mateng sama beli yang frozen sama Iya. 17.000-nya. Oke, kalau Beli telonya? Beli telonya? enggak boleh, Boleh ya? nandur dhewe ngawur. Apa kan produk terus saya Iya, oke. Nah, Ya. ini produknya Jemblem. Nah, ini bedanya sama yang ini apa? Itu Nah, itu yang udah matang. Oh, ini yang udah goreng, iya. matang. coba aja dilihat. Ini rasa apa ya?
Itu yang campur kayaknya. Enggak, ori. Ori. Yang Ori. itu mix. Ori. Ini. Aku Iya. dapat yang mix. Ya wes, ayo. Ayo, Coba Randy. sekarang tau, sik tau. Oh iya. Kurang panas talk show nih, masa wis maem gak Loh, enak lah. nggak apa-apa, biar Eh. ngiler yang lihat. Oh, Iya dong. Dimarahin sama Mbak Yanti yo. Iya. Iki sudah ditoto bagus-bagus loh, Fred. Balikkan dulu, Fred. Ya, Ya, wes. oke. Dan kalau yang mana lebih dulu, Mbak? Karena saya lihat ada apa namanya? Seger juga ini ya. Yang lebih dulu maksudnya yang muncul. Yang diproduksi Jam dulu dulu, oleh ya. Jemblem dulu. Oh. Kan Oh, dari ini kan tadi. barusan. Oh, ini Yang baru. yang bom tadi loh, cheese bom tadi loh. Cheese bomb. Ya, dia kan terinspirasi Iya, bikin ini. Terus bikin terinspirasi. ini, oke. Ya, Terus kemudian ini baru muncul kalau yang baru ini. muncul. Iya. Nah, kalau ini minuman apa ini? Herbal. Herbal. Seger. Oh, seger. Tahu wo? Nah, Tahu. saya buat dingin. Ya, Biasanya kan biasanya anu, hangat ya. panas-panas Iya, kan. iya, iya. Jadi customernya dia. Itu kan yang ada jahenya itu tadi. Iya, betul. Customernya dia beli ini, bingung nggak ada minuman, baru dibikinkan ini. Oke. Bukan gitu ya? Oh enggak ya? Enggak. Duh. Terus piye? Enggak. Oh, enggak ya? Iya, Aku oke. pikir gitu. Oke, keren ya. Ini dan satu kemasan begini isi 10 ya? Iya. Iya, oke. Yes, Fred mau tanya apa dulu? Ya. Saya apa namanya? Terinspirasi betul dengan idenya itu loh untuk bikin jemblem dalam bentuk yang apa namanya kekinian Kekinian. gitu ya. Kan sekarang kita lihat ya banyak di jalan-jalan itu yang PKL kan juga bikin jemblem ya. Beda dong. Kalau saya kan ada butternya. Oh, ada Terus ya. bahan- Bedanya itu mau tanya. Iya. Udah terjawab dulu. Iya dijawab lah ya Allah. Nanti pertanyaan aja wes. Itu kan Mbak Nanjar kan jualan jemblem ini. Iya. Terus orang-orang itu jual di PKL. Bedanya di mana? Lah kan sama. Oh beda sama ya. Oh tak walid pe podo jawabannya ya. Sama. Iya sama. Jadi Ada pakai butternya terus isinya kan juga beda-beda. Kalau yang dijual Iya. jalan kan cuman paling gula merah aja. Gula Kalau merah. saya kan ada 5 varian itu. Iya. Iya. Terus kemudian kemasannya juga beda, Beda. ya. Iya. Saya memang buat premium biar naik kelas lah istilahnya. Masuk jemblem di pinggiran jalan aja. No. Tapi kan olahan jemblemnya Sama. juga beda kan tadi Mbak Nanjar sempat Beda. bilang, iya beda kan Beda. ya. Kalau yang biasanya itu kan mentah diparut dulu kan. Kalau saya itu enggak, saya Matengin kukus dulu. dulu. Karena Oh, apa kukus. supaya durasinya penyimpanan lebih lama. Itu Oh, aja. lebih awet. Lebih awet. Itu bukan dari yang mentah ini diparut tapi itu dikukus dulu, setelah itu dulu. diparut. Hah? Enggak Kan pakai ya? sudah melenyek. Oh ya tinggal dinyok-nyok gini aja Yang ya. benar, tapi diparut ditanam. Oh Jadi salah. Salah. Kamu tak belikan jeri loh. Kalau kamu salah itu tak belikan jeri loh. Lah iya. Baru mau datang besok loh. Kan dia itu habis dikukus, terus kemudian Ya udah dinyok-nyok gini loh, Iya, dinyok-nyok. iya, ditumbuk. Dinyok gitu. baru Digiling. digiling. Loh, Oke. apa bedanya digiling sama tumbuk? Kan sama. Oh sama Pak. Sama. Apa Tapi yang salah? tapi itu ada tambahan dong ya, ada Ada. kayak dibumbu-bumbuin Ada gitu premixnya, kan, ya iya. kan. Nah, itu yang enggak Yang rahasia. betul. Iya. Itu yang rahasianya Jemblem Surabaya. Betul. Ya, namanya Jemblem Surabaya. Iya, tapi kalau insya Allah tak lagi ganti nama. Ganti nama lagi. Lo Kasabites Itu itu Kasabets itu oh, namanya. nanti Jemblem Kasabites gitu. Nggak pakai jemblem Kasabets aja. Kasabites. Ha-ha. Oke. Jemblem ini kan untuk transisi aja namanya biar customer Iya. tahu oh ada jemblem dulu dalam Kasabat itu punyanya jemblem. Tapi Iya. tapi apakah tidak saya nggak kita nggak diskusi soal ini ya. Tapi apakah nggak lebih oke kalau misalnya tetap ada jemblemnya? Karena kan itu membuat apa namanya ya? Membuat Kesan dulunya ada. kekasan dari jemblem ya. Oh ada ya jemblem kayak begini ya. Enggak, saya mancing dulu kalau misalnya saya pakai kata jemblem. Itu orang dari luar Anak-anak juga. kecil juga nggak ada yang tahu ya. Iya, soalnya. mindsetnya. Itu Apalagi masalahnya ya. kalau saya jualan paling senyum-senyum tok gitu. gitu. Oh. Jadi saya mancing mereka datang dulu, makanya saya ganti nama. Pakai Oke. umpan apa waktu itu? Umpan apa? Mancingnya ta. Lumut. Enak Karang lumut. anyar. Murah. Ya wis kita ke iklan dulu kalau begitu. Mau mancing kita ya. Kita masih ngobrol-ngobrol Iya. barengan Mbak Nanjar Wilujeng, Wilujeng. ownernya Kasabites by Jemblem Jemblem Surabaya, Surabaya. gitu ya. Dan ternyata karirnya beliau ini cukup panjang ya, Benar. bukan cuman apa namanya
di UMKM ya. Betul, di akademisinya juga ternyata loh ini hebat ini. Bikin jembel aja harus Dia harus sampai menempuh pendidikan di strata 2 ya. betul. Baru kemudian Tak ketemu ngasih ide ya, Ding. gemblem gitu ya. Kayak ada campuran teknik kimianya. Oh enggak ya? Loh, Iya, kan iya, pakai iya. akhirnya. Loh, lah Kan iya. tekniknya kan mencampur-campur. Oh, Iya. Yang loh. S2-nya buat jualan. Loh, Iya, Masuk iya, semua. Sewanger ini. Iya. Kalau selama ini menjual gemblem, kalau kita bicara soal yang enak-enaknya udah banyak ya. Apa Mbak Suka dukanya? Nanjar ya? Apa yang Dukanya lah. dari merintis mulai Kalau awal sukanya gitu kan ya? Gampang lah Kalau ya. sukanya gampang, nggak usah Dukanya diinget-inget itu- gitu loh. Dukanya Dukanya. itu selalu diinget mesti. Iya, masa lalu dan masa kini. Memang membekas. Iya. Rasa apa Fred yang kamu suka dari Rasa pernah gemblemnya? ada. Rasa yang pernah ada ya. Gimana Mbak? Dukanya itu ya karena masih dipandang sebelah mata itu aja. Masih dipandang sebelah mata ya? iya. Oh gitu ya. Kan gini loh. Apa itu? Bukan bener kan? Oh gitu ya. Masih ingat yang dangdut dulu? Masih Jaja Miharja itu ya. Apaan tuh lah itu Iya, loh. iya, Setiap dia jualan, apaan tuh? Iya. Oh iya ya, saya Ini masih diremehkan kan? masih diremehkan. Iya. Alah Makanya saya gemblem itu aja gitu. ancamannya yaitu makanya saya mau jadi ancaman itu sebuah kelebihan. Iya. Dan bagaimana kemudian menyikapi itu kan bikin down banget gitu ya. Ya saya maju terus saja. Gitu. Karena ambil sisi positifnya pasti misalnya kalau di angka persen ya, misalnya 60% enggak suka, tapi kan saya masih megang yang sisanya 40%. 40%-nya. Menguasai. Nah, ketika itu memasarkannya melalui apa dan siapa saja orang-orang terdekatmu. Artinya gini, mulai dari bikin terus kemudian nyoba-nyobain Nyoba-nyoba ke teman-teman. ke teman-teman, keluarga Awalnya gitu ya. enggak kayak gitu bentuknya ya seadanya. Terus nanti ada kan mesti ada masukan. Ya saya terima gitu. Saya rubah lagi gitu. Akhirnya sampai ketemu pas bentuknya, pas isinya, pas rasanya. Dulu belajar bikin gemblem otodidak atau otomotif? Otodidak. Otomotif. Ke otomotif, Fred. Atau belajar secara sungguh-sungguh? Maksudnya ada yang belajar nggak bener. Loh, kan ada yang belajar di YouTube maksud saya. Artinya gini, memulainya itu dengan keyakinan penuh bahwa saya harus mengembangkan gemblem atau saya nyoba gemblem sih, kalau Karena bisa ya enggak. tak terus Enggak, nolak enggak memang bisa. awalnya gini, mau buka usaha gemblem yang bener gitu. Ya udah saya telateni itu, saya bikin adonannya saya megang, terus saya kasih ide, coba saya kasih butter. Jadi semua butter saya coba, terus sampai berkali-kali gagal. Akhirnya yang cocok yang sekarang ini gitu ya. Oke. Nah, ketika tadi dipandang sebelah mata itu seperti apa cerita nggak menyenangkannya? Misalnya, apakah orang-orang terdekat, walah gemblem Ya aja. lah itu, Allah apa bedanya gemblem kan di luar banyak, gede-gede lagi 2.000. Kan kalau saya jawab enggak beda, kan punya saya premium. Coba dulu rasanya baru komen. Tapi kan nggak gampang ya mengedukasi Iya, marketnya makanan. seperti itu Iya, ya. nggak Butuh. gampang. Nah, apa yang kemudian menguatkan, meyakinkan Mbak Nanjar gitu ya, Iya. sampai karena kan kita ada di rumah UMKM ya. Iya. Nah, kita berharap sih teman-teman UMKM juga bisa belajar. Terinspirasi. Iya, terinspirasi dari keteguhan hatimu loh Mbak. Iya. Butuh kesabaran. Dan hatinya Mas Freddy sehingga akhirnya bisa Jagalah menyatu hati. Iya Ini Mas toh. Gemblem. Oh, gemblem bukan hati dan hati bukan. Bukan, ya. nanti hati-hati. nanti. Keteguhan hati aja. Iya. Monggo silakan. Iya. Gimana? Harus sabar sih kalau misalnya ada yang komen ya disaring dulu mana yang positif mana yang negatif. Kalau misalnya negatifnya membangun ya harus diperbaiki Iya. gitu. Terus ya wes teguh namanya kalau bisnis kan harus nggak boleh sekarang buka besok tutup gitu kan. Waduh. Nah itu namanya apa itu? Habis buka besok tuh. Iya, Sustainable. soalnya kenapa saya nanya juga karena kalau saya ngelihat mudah-mudahan saya salah ya. Kalau saya ngelihat kan tipikalnya Mbak Nanjar ini kan orangnya emosian. Oh iya. Oh iya. Gitu. Iya Oh, pasti jelas. kelihatan dari Aduh, cara dibaca. dari cara bicaranya itu kelihatan. Nah, makanya karena wih hebat ya bisa bertahan Kalau ya. aku manis ya. Oh kalau Mas Freddy itu wow sayang saya sama Mas Freddy. Ya. Makasih. Wah, Ini bahas ditanya apa semua dong di sini Loh, dibuka. enggak, maksud saya artinya kan keren loh.
untuk apa namanya membuat Jemblem menjadi kekinian, Iya. Mbak Nanjar tuh bisa mengalahkan Egonya diri. Egonya Iya, gitu menurunkan loh. ego memang. Iya Iya, wes kan? tahan banting lah istilahnya gitu. Iya. Kalau misal dasarnya memang orang itu tatak apa gitu nggak masalah, tapi kan Ada downnya kan. iya karakter-karakter kayak Mbak Melo. Nanjar ini kan iya kan Ya, orang yang saya- emosi itu biasanya Ngamuan. ya apa rasionya belakangan banget gitu loh, kalah sama Enggak, emosionalnya enggak. gitu. Ya saya tahan aja Jadi ya tahan udah. ya. Mungkin kalau misalnya ada yang salah, saya gak pikir-pikir dulu. Teman yang salah memang kalau salah ya saya perbaiki. Kalau memang kalau menurut saya nggak salah itu cuman kayak apa ya bully apa pandang rendah ya stop ya. Nggak masalah ya. Oke. Butuh waktu berapa lama sampai kemudian Jemblem Surabaya by Kasa Bites ini mulai bisa menimbulkan bukan menimbulkan, Repeat order. ya memunculkan repeat order. Setengah tahun? Setahun? Enggak, saya mulainya itu barengan sama bully, 2022 berarti toh? 2021. 2021 udah mulai ya? Oke. 2021-an lah. Itu saya Bikin. bukanya. Udah mulai jual-jual apa namanya tester jual-jual gitu. Terus itu saya berani. Tipis-tipis gitu. Kalau sudah oke, saya tahu bentuknya oke, merasakan sendiri. Oke, pandai itu saya merasakan sendiri kan. Oke, Gitu. oke. Saya cicipi sendiri. Gimana enak itu keluarga. Ya enak. Saya buka berani online. Gitu. Itu ketika online pertama itu langsung laku atau masih dibully Nah, itu lagi tadi dalam loh. tanda petik? Langsung Ada reviewnya bagus positif. Nah itu saya kayak percaya diri gitu. Setelah berapa lama itu? Butuh waktu berapa lama untuk mengkonsolidasi hati, menetapkan hati? Wes pasti Ikai, bisa ini. Jemblem Iya. 1 tahun? Gencar-gencarnya ya 2022 2023 itu setelah saya percaya di setahun lebih ya? Cukup panjang ya waktunya ya kan? Iya. Namanya Berarti trial and errornya Trial and error. satu tahun. enggak sampai, tapi kan kalau selama sudah jualan di online kan sudah harus pasti, nggak boleh berubah itu. Sampai bisa menemukan apa namanya Formula. ramuan ya formula yang pas itu Nggak sampai setahun, paling 2 bulan 3 bulan itu. sudah langsung ya. Iya. Coba ganti kok kurang enak ini tambahin ini oke coba itu 3 bulanan Iya, gitu ya. 3 bulanan. Oke Yang sampai sampai ketemu yang rasa ini ya. Kalau yang Tapi awal awalnya nggak langsung 5 rasa ini. Ori. Iya paling Ori sama keju. sama coklat itu. Ori, keju, coklat. Yang 2 itu barusan aja sih tahun 2023. ada yang request. Enggak, saya sendiri idenya. Hah? Hah? kalau sekarang yang market leadernya apa dari 5 varian itu? Yang paling laku Pastinya apa? gula merah. Tetap gula merah Iya. ya, karena memang Jemblem cocoknya Sudah sama gula memang, merah gitu ya. Pasti mau pesen. Pakai gula batu. Enggak enak lah. Hah? Jadi dimakan kukus-kukus. Ya belum menteng, gula ini katut. Gula ini ketinggalan. Sebentar, saya cek dulu. Ada yang pertanyaan, Iya, ada Mbak Santi ini. Oh Mbak Santi. Apa? Sore Mbak Santi. Ya, selamat sore Mbak Santi. Jemblem Surabaya, fokus marketingnya sejauh ini secara apa? Dan kemudian apa tips yang bisa di-share bagi teman-teman yang baru mulai jualan, UMKM pemula ini Iya. bahasanya. Ayo, monggo silakan menginspirasi. Santi Santi. Amrun nih pasti Ketok enggak? kelihatan. Ini loh Mbak Santi. Dari JM target market. Oh, target marketnya kalau saya inginkan sih memang semua kalangan kan ya. Iya. Kalau misalnya gula merah pasti orang-orang Lo yang jawab yang ini dulu loh. Oh, yang Kok mana? pertanyaannya yang Pak Anwar ini. Oh, ini loh Mbak Santi ya. Mbak Santi. Iya. Saya nggak baca. Fokus marketingnya Ya, kemana? sejauh ini secara apa? Oh, Online, Gitu, mungkin offline. cara- online, typo, offline, typo. bazar-bazar Iya. gitu. Terus kadang pernah saya dulu awalnya pakai influencer. Sangat membantu itu. Enggak juga. Enggak juga sih. Artinya ngefek tapi enggak signifikan gitu ya. Enggak signifikan. Malah yang kalau yang signifikan tuh malah yang bazar-bazar. Atau enggak yang online gini. Online kan kelihatan kan yang repeat order Iya. itu siapa itu. Hmm. Tututin nular biasanya. Kalau influencer kan cuma apa namanya cuma semangat aja. Cuman bagus dia itu kalau influencer tuh bagus di videonya itu loh. Take videonya itu. Orang kan juga tertarik juga di isinya kan bingung. Ini apa aja belum. Kan kadang-kadang gitu kan masih sebelah mata. Kalau
yang sudah di pasar, kan orang sudah mencoba. Sudah mencoba langsung. Nah, tipsnya apa ini yang bisa di-share tadi yang udah kita diskusikan itu loh, apa supaya Misalnya awal teguh itu seperti apa gitu. buka usaha baru, jangan jangan putus asa dulu. Misalnya kalau misalnya kena komennya negatif itu ya disaring dulu yang mana sekiranya tuh membangun apa enggak kan kelihatan. Kalau misalnya untuk membangun ya memang harus perbaiki dulu. Gitu, jangan down dulu lah. Terus memang harus rutin dan konsisten kalau untuk bisnis itu. Karena kan kalau bisnis kan nggak boleh buka sekarang buka besok tutup. Harus sustainable kan. Pak Aldi bisa buka tutup. Jos. Kalau lagu nih buka tutup jos. Bisa buka usaha Pak Aldi. Kalau yang kedua tuh biasanya yang suka tren-tren tuh yang suka ikut-ikut itu pasti cepat tenggelamnya. Tren-trenan kan kayak sekarang ini lagi itu. Tapi nggak fokus sama rasanya. Bener. Kayak mimian sekarang kan banyak. Kayak tiam-tiaman juga sekarang juga banyak. Iya, nggak fokus sama rasanya. Memang sih cuannya memang lebih banyak. Tuh. Tapi kan besoknya kalau sudah nggak masanya lagi. Iya. Nggak long lasting gitu. ya jangkanya pendek-pendek gitu ya. Aldi dulu kan pernah ikut jualan ikan lohan tuh ya. Lohan iya. Padu nonong gitu ya. Apa ikannya ditobrok nang tembok. Iya. Iklannya gak nonong tak duduk mati kalau gak jadi jualan saya. Saya kita apa dipenyet. Iya, letak makan. Suwen. Pak Anwar. Sejauh ini target market produk dari Jemblem ini siapa? Itu tadi siapa aja ya toh. Target marketnya. Target marketnya kalau bisa ya semuanya bisa kalangan. Makanya itu saya rubah menjadi Kasabites supaya orang itu masih anak-anak muda itu masih bisa nerima lah. Kalau misalnya saya kasih nama Jemblem Surabaya, yang pasti tahu kan cuman yang ibu-ibu yang udah ya kelas-kelas umur yang udah tua kayak saya gini. Kalau anak-anak Gen Z nggak tahu apa Jemblem. Jemblem itu. Bener. Ngertinya sosis. Iya makanya. Jadi kalau untuk target market Pak Anwar, produk Jemblem ini sih harapannya semua kalangan. Makanya nanti akan ada repositioning untuk nge-grab market yang lebih mudah supaya bisa lebih cepat masuknya. Nah, ini Pak Anwar juga kepo dari cerita atau suka duka memulai usaha ini. Oke, monggo. Sudah. Ya, mungkin dia lagi belum. Iya, yang lebih dramatis gitu loh gitu sampai nangis terus nanti ada apa ya yang nangis terus deprok di pinggiran di pojokan gitu diem. Saya penjual Jemblem tanpa borak gitu kan enggak apa-apa. Iya. Banyak beli itu nanti. Nah, iya, tanpa borak. Suka dukanya kalau bilang suka pasti banyak ceritanya ya. Lebih baik dukanya. Kalau sukanya ini karena ya jarang banyak yang jual gitu kan, inovatif itu. Idenya ya saya juga jarang, mungkin nggak tahu kalau sebentar lagi ya. Kalau saya nggak bisa mengembangkan kreatif lagi ya mungkin bisa kalah. Jadi saya harus belajar terus juga. Kalau yang dukanya itu ya ancamannya saya tahu itu kan masih belum dikenal. Ini kan jajanan masa dulu kan. Jemblem ya kayak gitu aja rasanya gitu. Itu aja sih. Jadi di situ. Terus kemudian ada lagi nggak kayak mungkin waktu menemukan bahan baku yang enggak, kalau bahan bakunya itu enggak sih gampang. Jadi supaya dari awal sampai sekarang masih tetap Tapi kan pohong itu macam-macam Mbak. Ono sing jarot ini ngomong-ngomong. Itu dulu tuh saya awalnya ya kan nggak enak kalau pohong dukanya jarot dulu itu waktu pertama kali bikin itu singkong-singkong yang dari Surabaya itu banyak yang palsu, bukan palsu gimana ya? Ada yang banyak yang jarot-jarot gitu lah ya. Karet yang dipakai, jadi pahit. Jadi saya sudah ngukus tuh pahit semua. dibanding dibuang ya, saya buat untuk itu sate warna-warni itu dibagikan tetangga dibuat manis. Yang kenyal kasih kelapa itu. Iya, itu dibuat manis itu. Dibuat manis. Iya. Terus singkong karet. Karet itu berarti kayak akar. Enggak tahu saya, pokoknya hasilnya pahit. Singkongnya. Pak Aldi kemarin keliru. Akarnya beringin ya. Loh, masa iso? Iya, mencipo podo gede-gede. Makanya pahit, Bret. Makanya iku kemarin keliru. Kok hari ini aku salah terus, Bret? Kamu balas lupanya dari minggu lalu. Aku yang salah.
Gak apa-apa, linjerimu datang habis ini, tenang aja. Berarti sekarang gimana cara memilih itu? Apakah sudah Saya ada percaya suppliernya, supplier yang memang sudah ada suppliernya sih. Saya ngambil dari desa Probolinggo itu. oh gitu. Jadi kalau sudah Meskipun habis, relatif lebih mahal atau dibanding yang di pasaran. Lebih murah ya, biasanya. retail lebih murah, tapi sama ongkos kirimnya sama sih kayaknya. Mending Iya. saya bayar lebih mahal tapi hasilnya kan bagus. Benar, daripada Berarti- beli di sini murah tapi palsu. bolak-balik kan. Iya. Berarti memang sekali mendatangkan gitu minimal satu pickup gitu ya. Enggak, tempatnya enggak cukup. Tempatnya nggak cukup. Minimal 35 Kilo. lah. 35 Atas kilo. Sebulan. Kalau enggak biasanya sih sebulan tuh belum sebulan udah habis. Ini sudah mau habis lagi gitu. Oke, ya berarti kan ya memang trennya naik terus ya. Iya, naik Omsetnya terus. naik terus ya. Oke. Kita break lagi. Kita ke iklan dulu ya, sahabat Mercury. Silakan kalau yang mau nanya-nanya. Kalau by phone juga boleh di 031562 Ayo, 0096. Ya. Oke. Oke, kita lanjutkan kembali dan masih barengan sama Mbak Nanjar Nanjar Wilujeng. Wilujeng. Ya Allah Mbak. Ini Namanya- lo pakai malah melorot ini ya Allah. Namanya Jawa banget ya. Iya. Iya, Mbak. Masih kuno. Orangnya kayak bule tapi. Oh iya, Wilujeng. Ya. Bule. 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 Hah? Masuk kampung, bule masuk Aku kampung. Pak Le. Oke, kita ke Bu Rahayu ya. Terima Oh. kasih Bu Rahayu. Selamat sore, Bu Rahayu. Untuk Ibu sehat-sehat ya. Mbak Nanjar telat nih mengikutinya. Nanya dong Mbak, gimana caranya menjaga semangat dalam usaha yang terkadang naik turun? Silakan Mbak, apa yang dirimu rasakan bisa dibagikan sebagai tips untuk teman-teman. Supaya nggak naik turun, pakai stopper. Tapi Kalau saya- di mana-mana pasti pasti Ada Ada lah. donya. Iya Tapi kan. kalau misalnya lagi Masanya. turun itu ingat-ingat aja masa awalnya gimana. Oh. Masa harus berhenti sekarang kan yang eman lah Betul, gitu. awalnya Itu yang bikin saya semangat gitu. Oke, jadi Filosofi. salah satu tips yang kelihatannya sederhana tapi bisa dicoba kalau dari Mananyar itu kalau pas lagi ada di posisi bawah, lagi turun drop, ingatlah ketika lagi Masa enak-enaknya awal-awalnya. supaya wah aku pasti akan bisa kok Bisa. kalau enak tuh kayak gitu tuh Iya. enaknya. Iya. Makanya sekarang pasti harus dikebalikin ke sana gitu Iya. ya. Iya. Tetapi memang itu sih kalau diomongin gampang ya. Tapi yang lakuin loh, kadang-kadang Ya, Tapi harus menjalani bisa, itu soalnya. iya. Harus bisa kan kayaknya eman gitu kalau sudah lama sudah sampai jauh gitu kan harus stop tuh kan eman gitu. Iya. Saya mikirkan itu aja sih. Ya, Mbak Nanyar, apa namanya kalau di kita itu bahkan di Surabaya, termasuk juga di Indonesia, budaya meniru itu kalau ada yang lagi, Legit. ya meniru dan apa namanya mencontoh itu kan pasti akan banyak. Iya. Nanti kalau misalnya Ada kayak seperti saya gini. iya, ya, saya Jamblem sudah ini tahu. meledak lu, weh. Ono Jamblem, wah ya keren nih kira. Wis Ayo, coba-coba ayo, ya ayo. niru. Nah, Ah, bagaimana kekhawatiran. mengatasi Pasti kekhawatiran? saya itu? juga saya tahu pasti suatu saat ada dan itu ada Tadi kan sempat kekhawatiran disinggung sendiri. juga, Iya. gitu. Tapi kalau saya sih makanya saya harus belajar. Kalau misalnya saya stuck di sini terus tanpa Inovasi. ada inovasi, ada yang nggak baru, apa marketingnya atau penjualan saya seperti ini ya, saya akan kalah dengan yang lain. Saya itu harus banyak belajar. Belajar itu kan terus-terusan, nggak mungkin Betul. harus. Kalau saya sudah sukses gini nggak mau belajar ya mampus lah saya iya nanti. betul. Nanti bikin Jamblem kuah. Enak kayaknya. Iya ya. Wah, Nanti asik ya. didengerin loh Hah? nama yang tuh. Loh, ini siaran ya. Tidak boleh ya. Oh boleh. Boleh, Tapi kan, silakan aja. tapi kan bikin ramuannya yang beda. Iya, kalau sudah brand kayak misalnya udah nomor 1 ya itu yang diingat Bener. positioningnya. Saya kok ada Jamblem ini saya ingatnya Mbak Nanjar. Iya, Mbak Jamblem. Mbak Jamblem mesti. Saja belum ya. Di Barto and Friends juga dikenalnya sebagai Mbak Jamblem. Mbak Jamblem Iya, nggak Mbak tahu, Jamblem ya. nggak nambah Mbak Nggak ada Nanjar. namanya nyebut nggak ada Nggak ada Mbak Jamblem. Blem gitu. Iya. Aku juga dipanggil belum Mbak Goblem. Kalau dulu ketika mengikuti pelatihan beliau ini tipikal yang murid yang kayak gimana menurut dirimu? Pak? Diem, gak ngetoki. Diem. Kangen moro turu. Ngantuk. Oh, turuan. Ngantuan wong iki. Oh, ngantuan? Iya. Gak Jamblem iku. Iya, bengi nggak Jamblem Tapi ngantuk. mendengarkan loh itu. Lah iya, waktu ujian juga bingung dia.
Oh iya. Ini bukan yang Enggak. suka ngajak anaknya itu ya, bukan ya? Enggak. Bukan. Oh, bukan ya. Ada ya. Ada, bukan. Yang itu bikin Beda tempe. ya. Oh itu pempek ya. Iya. Oke. Beliau ini termasuk yang akomodatif nggak kalau misalnya dikasih masukan-masukan? Kalau Bagaimana di awalnya dulu? Ketika datang produknya sudah seperti ini, tinggal dipoles-poles sudah atau? seperti ini, tinggal dipoles sama waktu kurasi sama Om Barto sih. Ada sedikit masukan juga. Sedikit lembek. Betul. Loh, sayangnya saya saya ikuti sarannya, ya udah saya bikinkan Iya. yang parut itu keras. Saya buktikan, katanya suruh buktikan, ya udah ini Iya. hasilnya gitu. Oh ternyata kalau kalau nggak pakai dikukus langsung diparut itu jadinya lebih keras. Beda, keras kalau kena udara itu keras dia. Oke, berarti setelah itu oh iya ya berarti memang harus Iya. dikukus. Tapi ya memang termasuk keras kepala. Kepala hari waktu kasih masukan itu nggak sependapat ya nggak sependapat gitu. Terus mulai gitu. Enggak. Nggak pamit mulai gitu. Langsung tas pleng, mas aku nggak sependapat. Ya wes, Oh, kalau dapat aku bingung. Oh yang WA itu tah? Udah iya. Jadi ya memang keras, tapi ya kalau kita lihat dari semangatnya seperti ikut event, ikut ini ya memang bagus lah gitu. Masih ada semangat untuk itu. Dibuka semua. Iya, Iya. iya. Pasar-pasar sering ya. Ya justru dari situ ya. Mengedukasi marketnya itu Iya. lebih oke dari pasar ya. Iya dari pasar. Tapi kalau online jalan dong. Jalan. Banter dong. Meskipun bazar pasti saya ada di luar ya online nggak saya tutup. Gitu ya. Kalau pengen kepoin ini apa alamat ini ya? Mungkin IG atau apa? Atau Instagramnya TikTok ada di apa? Jemblem DJ Emblem SPY. D ya. DJ. Dia pakai bahasa kuno itu. Oh, Jemblem, jemblemnya SPY. tulisannya DJ. Iya. Jemblem terus DJ Emblem, dia apa ya? DJ Emblem. D Emblem. Ya. SPY. Terus? Ada di situ kayaknya ya. Ada. Iya itu ada. Itu. Jemblem SBY Iya. ya. D Jemblem SBY Iya. itu IG-nya. DJ Di situ Emblem. Hah? DJ Emblem. DJ Ada Emblem DJ ya. FM. Iya, DJ FM ya. Oh, di situ. Dan itu yang responsif ya 24 jam. Respon. WA juga bisa. WA juga bisa ya. Nomornya ini ya. Iya. Sebutin ya. Ada. 0821 41. Berarti apa? 500 Mana ada nggak ada. 560 821 4560 201. Iya. Apal kan? Kamu Iya, sering WA-an? Sering. Sama Berarti kamu. hatimu dan hatinya dia sudah Apa sih? Aku hanya milikmu ya. Didengerin dulu nanti. dulu. Ya. Oke. Berarti nggak pernah khawatir bahwa Jemblem ini mau ditiru mau apa? Nggak khawatir. Karena Mbak Iya saya harus inovasi juga harus kan. inovasi ya. Betul. Mhm. Kira-kira sudah punya gambaran nggak nanti akan inovasi seperti apa? Belum ya. Tapi gini, sekarang yang sedang ditekuni itu selain bikin Jemblem itu bikin apa lagi? Yang rutin gitu. Jemblem dan Ketel. Total. Ketel tuh dua hari sekali. Kasong. siapa yang customer marketnya apakah ada dijual yang gedean gitu atau jual kecil-kecil juga model kayak gini? Bukan yang kayak lontong gitu yang seginian. Kayak lemper lah ya. Iya. Segede-gede lemper gitu Iya, ya. Terus jualnya di mana? Online, offline, semuanya ada. Oh, Tapi Pak. goreng ya. Dibakar. Oh, Itu bakar. loh, buat kayak angkringan itu loh. Oh. Ya kan banyak yang pakai total itu. Iya. Ya kayak hampir mirip sama Jadi itu loh. ya apa? Bukan lemper bakar gitu ya. iya. Tapi ini nggak ada isinya Ada gitu isinya, ya. tapi kan ada kelapanya. Ada kelapanya. Iya. Oke. Itu juga oke. Oke, itu laris juga. Kapan digowor ini? Yuk, Nggak pesen. kak pesen itu kudu pesen. Oh, Enggak, ada terus sebenarnya kok. Kon gak ada duit. tapi kan penuh kesadaran loh. Ngawur ayo. Ora lah ya. Ngawur ini bapak kerus. Tahu tak Pak? Enggak. Ya, terus yang wedang Ya. kalau Mbak Nanjar itu termasuk orang yang gini, bikin produk itu yang banyak, biar kalau ini nggak laku, peluang lakunya ini, atau enggak, kalau bikin produk tuh jangan banyak-banyak supaya kita bisa fokus ini. Jadi waktu kita tercurah ke situ. Lah, dirimu masuk yang Yang kedua, ya. fokusnya kan di Jemblem. Sebenarnya yang lain itu cuma pelengkap aja. Gitu ya. Iya. Jadi itu yang kalau Mbak Nanjar lebih memilih untuk aku nggak mau Yang bikin aneh-aneh. produk yang lain, Iya. cuman Jemblem ini Jemblem aja nanti aja. dikembangkan variannya mesti Iya, kayak gimana gitu gitu aja. ya. Oke. Mas Freddy mau nanya lagi?
Kalau yang kemarin beberapa kali diskusi itu kepingnya mau kirim ke luar negeri. Oh iya. Iya, barangkali kan mendunia gitu loh cita-citanya. Oke, terus gimana? Apa usahanya? Sudah sampai gimana? Belum ngurus BPOM. Oh, itu harus BPOM ya kalau Iya, untuk diekspor ya. gitu. Oke, ini ada dari rekan sejawat ini kayaknya ini, ya. Dari Ica Fusa. Iya. Izin tanya ke Bu Nanjar pakai izin segala macam kayak anggota dewan aja. Kalau mau order Jemblem Surabaya bagaimana caranya kalau order? Biasanya. Jemblem Surabaya salah ya? Surabaya ya ini ya? Iya. Bukan SOEROBOYO bukan ya? Iya. Jemblem Surabaya. Oke. Terus itu mau kalau mau order gimana caranya kalau order via Shopee Food apa akunnya? Oke, monggo silakan. GrabFood, GoFood, Shopee Food sama semua, sama Tokopedia sama Shopee itu ada di Jemblem Surabaya. Surabaya Pasti ketemu. SURABAYA ya? Iya, Surabaya bukan biasa. Bukan Soeroboyo Enggak, bukan cuma ya? Jemblemnya aja yang pakai kata-kata kuno itu aja. Pakai ini ya, ejaan Iya. lama ya. Iya. DJ Emblem Surabaya. terus Surabaya Iya. biasa gitu. Kalau di Shopee Food apa tadi akunnya Sama itu? semua, Sama semua ya. semua toko online tuh saya samakan semua. Bagaimana caranya kalau mau order? Ya tinggal buka. Tinggal WA ya kalau di itu ya. Oh, lewat WA ya juga bisa, lewat aplikasinya GoFood, Gojek. IG tinggal DM aja, Mbak. Kalau IG itu ada sudah Sudah ada nanti sudah. diikuti aja gitu ya. Iya, nanti ikuti akan itu ada di sananya itu ada tulisan biru, diklik aja di situ Diklik nanti aja. ada link-linknya itu masuk linknya kemana. masuk kemana. Iya. Jadi pasti nanti akan masuk ke WA juga ya. Ya, WA terus langsung masuk ke toko online juga langsung. Oke, itu ya dari teman-teman sejawat ini Fred yang nanya Fred. Ya membantu untuk memasarkan gitu ya. Hei, ada sahabatmu. Mbak Esti. Hei, Mbak, wis teko. Mana? Gini. Mbak Esti, Mas Freddy, ini pertanyaan buat Mbak Jemblem. Ya. Bagaimana cara mengerespon review negatif di sosial media? Nah, ayo silakan. Review negatif apa dulu? Kalau misalnya memang kalau saya salah, misalnya produknya itu ada kayak misalnya ya, waktu bila ada rambut apa gitu ya, permohonan maaf dulu dengan cara yang sopan. Terus biasanya saya via DM dulu. Ada masalah apa, keluhannya apa gitu. Terus nanti minta maaf, habis itu nanti saya bisa ganti dengan produk baru saya tawarkan gitu. Refund atau saya kirim ke produk baru. Kalau di Google Business sudah ada? Google Business ada? Di Google Business. Iya, Ada nggak yang sering nggak ada. komen negatif? Belum ada. Ada dulu satu Ada. dari kurir. Oh, kurir. Iya. Kurir kok malah yang Karena dia nggak mau nunggu lama. oh, memang prosesnya lama ya kalau bikin. Enggak sih sebenarnya karena dia ada orderannya banyak itu loh apa dia Oh, megang orderan berbarengan banyak. gitu kan. Oh, berarti dia double pengiriman. Iya. Sebenarnya kalau pesan-pesan kayak gini nih ada minimal ordernya nggak sih? Nggak ada. Nggak ada ya. Kalau katakan mau untuk acara nikahan, sunatan bisa berarti ya. Ya bisa. Terus kemudian bisa nggak di varian kayak model aku pengen Jemblem tapi bentuknya gunungan gitu. Itu kan ada kan ya. Ya bikin dulu gunungnya terus tumpuk-tumpuk gitu ya. Nah, kan ada yang sekarang kan banyak sih kayak makanan kayak gini yang bentuk kayak gunungan Iya. kan. Nah kan bisa di varian juga ya. Tapi kalau misalnya dibuat kayak gitu, misalnya dibuat gunungan ya ditusuk sama apa namanya? Tusuk gigi keluar nanti gula merahnya. Nah itu. Iya itu nggak Kadang-kadang bisa. ada yang seperti itu yang minta di model. Nggak bisa kalau itu. Iya. Berarti yang varian yang lain masih aman. yang lain mungkin. bisa ya. Iya. Yang keju yang apa gitu yang Iya, pokoknya Nggak nggak pakai cair keluar banget. cairannya itu. Pokoknya nggak cair banget bisa ya. Masih kalau Mbak Esti. Pasti lagi. Iya, mau dikirim katanya. Ya Allah. Mbak Esti. Mas Freddy tak kirim ya jaring laba-laba. Ya Allah Mbak Esti. Terima kasih Mbak Esti sudah Makasih, berkenan Mbak. mampir Iya. untuk ngobrol-ngobrol bareng kita ya. Kapan-kapan nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di sini. Terus ada lagi nggak pertanyaan untuk Mbak Nanjar?
Kira-kira mungkin nggak ya misalnya variannya itu nggak cuman misalnya dibuat bundar gitu, Kotak. Ayo, kotak, bisa nggak? segitiga gitu. Bisa nggak ada Nggak bisa ya? cetakannya gitu? Nggak bisa ya, nggak bisa. Nggak Ya, bisa. coba aja ya, coba ya. Oh ya Allah. Tambah Iya nyepros kan. Ayo bingung kan? Nyari tisu kan? Wah. gimana rasanya? Nah, Kurang Enak. apa? enak, enak. Beda kan? Ini keju ya ini ya. Enggak. Nanti mau? Yang keju itu yang hilang. Ini kayak. Enak. Ayo, bar. Ini, kamu ini. Saya itu kayak. Aduh, saya lupa. Ini kayaknya di bawah. Boleh ya bener. Itu. Kayak keju. kayaknya coklat gitu. Silakan. Bosen ya coklat. 1, 2, 3 bener gak ya? Ini kalau makan ini kayak. Loris ini. Oh iya. Nah, Gimana? kayak bukan makan jam ya? Ya? Beda kan? Kayak kasabit ya gitu makannya. Ya memang namanya. Oh nggak mau nggak. Lu Oh, aku. sekalian saya iklan ya, teman-teman. Ya, Nama iklanin. saya- Ayo kali ini, silakan. Oh iya. Ya. Teman-teman untuk Jamblem Surabaya. Rawat Udah, dulu. yang lama ya. Aku Iya. biar habis 3. Nah, Loh, iya. Yang lama biar habis 3. teman. Tahu nyanyi nanti. Ayo, silakan, promo. Teman-teman, untuk Jamblem Surabaya sebentar lagi akan berubah ganti nama menjadi Kasabites. Untuk logonya ditunggu aja ya. Di Instagram pasti saya akan launching. Oke. Nah, Oke. Udah gitu aja. Udah mau. Ini baru kejunya ini. Aku Dia kurang suka orang keju. dengan Ada yang mozzarella itu. Ini apa nih? Nggak tahu. Mozzarella kayaknya. Yang udah cium. Iya, mozzarella keliru aku. ini. Wes, entek. Takok mana? Ojo mek mamtok ae. Itu loh Mas yang mau. Turun tak untal. Ayo, Mas. Nah, udah. Mayati nanti aja. Ini nggak pakai mengawet kan ya? Nggak perlu. Nggak perlu ya. Kalau dalam kondisi kayak gini tahan berapa hari Mbak di misalnya yang udah digoreng nih? 2 hari. Dia masuk kulkas tapi. Oh, harus masuk Kalau kulkas ya. biasa sebenarnya 2 hari pernah sih saya coba 2 hari di luar itu aman-aman aja. Tapi Aman-aman kan ya. cuman namanya Jamblem kan enaknya kudu anget. Jadi lo kalau di luar sampai 2 menit awet. Tapi kan Aso. Ini nama kan. Mbak Nanjar sudah membuktikan bahwa karena ini proses produksinya dengan dikukus bukan diparut ketika mentah, Ya. itu nggak akan keras meskipun dingin. Iya. Bener nggak? Iya. Ya enak ya. Ya kalau pengen tahu lagi ya nanti tak bawa pulang, nanti jam 7 tak makan lagi. Oh. Kalau kurang ya besok kirim lagi. Oh, namanya nyoba Fred, ya apa? Ini ya. Salah ya saya ya. Dibawa selama seminggu. Nanti muncul topping baru. Jamblem topping jamur. Mau. Jaring laba-laba. Oh, stay. Mas, Mas. Bahas mana? Ya. Oke. Enak memang enak dan apa namanya? Ini review saya ya, harus diakui bahwa ini membuat saya jadi bisa merasakan oh Jamblem tuh masih ada ya. Masih ada. Tapi oh bisa ya Jamblem tuh rasanya nggak kayak dulu yang cuma Iya. legi tok gitu pada mangan pohong legi toh. Iya Ini toh. kerasa nggak Ini singkong? terasa dan apa namanya adonannya itu bukan cuma isinya, kalau isinya kan sama ya, tapi adonannya itu menyatu dengan lembut, betul. Saya nggak tahu apakah itu memang karena yang pasti karena singkongnya pilihan gitu Iya, ya. benar. Terus yang kedua juga karena Prosesnya, pembuatannya namanya itu Dikukus. tidak dikukus dulu. Dikukus dulu. Itu yang bedain. Tinggal Tapi ini wedangnya. nggak bikin orang terus gampang nyontohnya dibuka semua kayak gini, nggak apa-apa Oh, ya kan ada rezeki kan. bahan premixnya kan saya nggak nyebutkan. Oh iya. Iya. Oke. Apalagi Fred, kepingin dangen tek noise biar wis. Enggak, saya mau nyoba uwo tapi masih ada siaran nanti aja. Oh, iya. Enak kayak ini. Karena Oke, bicara dikit dong tentang Tentang uwoh. uwoh, nah ini loh. ini gimana ini? Kan- ini kan ini tadi- baru berapa lama ini? Iya. Diproduksi sama Mbak Nanjar. Baru Bulan, 2 bulan, 3 bulan? enggak, baru beberapa hari yang lalu. Beberapa hari yang lalu. Iya. Tapi udah pede jual ya? Sebelum itu kan berarti kalau maksudnya produksinya. Kalau ini masih baru 3 hari yang lalu, tapi kalau produksinya udah tahun kemarin. Oh, udah tahun kemarin. Iya. Cuman nggak dijual. Maksudnya Dijual untuk online. Oh, Ada. udah laku juga. Laku. berarti ini proses sama, cuma didinginkan ya. Didinginkan. Kan kalau orang-orang kan wedang uwu, kalau saya buat dingin aja. Iya, uwo seger. Iya, Isinya namanya sama, seger. secang, cengkeh gitu ya. Iya, pada umumnya lah. Kapulaga. Oke, kalau yang segini berapa? Harga Hmm.
Harga konsumen 8.000. 8.000. Ini berapa mili? 200. 330. 330. Oh, sama kayak segini. ini ya. Kayak segini lah ya. Iya, benar ya. Masa sih? Iya. Sama. Tinggi ini. Iya tinggi, beda. tapi kan itu ramping. Ini kan gendut kayak Freddy sama saya. Sama saya juga Ya, sama. Iya. Oke, jadi ini apa namanya? Mereknya apa? Seger gitu aja. Iya. Belum ada mereknya berarti ini. Ya itu kan merek. Oke, seger nanti kalau di Jadi seger. iya kak nanjar ngono loh. Oh, Nanjar. Nanjar juga banyak ya. Banyak. Nama seger kan juga banyak, tapi segernya Siapa? pakai Z. Iya. Loh, temen saya Seger Handoyo itu ada. Grandoyo. Tapi kan mau bilang saya segerdu. Enggak, Seger Handoyo ada. Ya, tapi ini nanti kita coba juga ya. Oke deh. Terima kasih banyak untuk Iya. waktunya. Tapi sebelum itu Closing sebagai statement lah. sebagai closing statement dong, kasih inspirasi Ke teman-teman. dari atau pertanyaan saya gini, apa yang sampai hari ini Mbak Nanjar pingin tapi itu sedang diperjuangkan, apa? Cita-citanya apa? Cita-citanya Bikin Jemblem mendunia kah atau ya apa? itu gitu? Jembleman dunia saya pingin banget punya Bepom supaya bisa masuk-masuk supermarket dalam bentuk frozen Retail. Terus yang kedua pastinya pingin ekspor. Nah, ini. Kesukaannya bule-bule kan Iya. makanan Indonesia. Gitu ya? Iya. Oke. Kalau di sini diremehkan ya saya aja lempar keluar. Oh ya. Kalau jemblemnya kurang ya orangnya lempar keluar sekalian biar kapok. Suangan. Jangan lah, kasihan suami dan anak-anak ya lah. Jangan. Jangan. Sini di Rembang kan tak lempar keluar. Iya. Ada mana dilempar ini. Jemblem Oh, entek. iya. Ya oke, tapi mudah-mudahan Amin. Tuhan segera mengijabah ya. Amin, amin. Apa yang menjadi keinginan, sehat-sehat terus Mbak Nanjar. Sebagai closing statement deh, kasih mungkin tadi kita sudah sempat beberapa nanya tentang bagaimana tipsnya berwirausaha, naik turun omset segala macam. Tapi sebagai yang terakhir, sebagai penyemangat untuk sahabat-sahabat UMKM di talkshow kita ini, silakan Mbak Nanjar Wilujeng menyampaikan apa closing statementnya. Closing statement, kalau misalnya apa yang kamu mulai itu harus tuntaskan, jangan sampai berhenti di situ. Kalau saya loh ya, kan perjuangan itu ya ingatlah apa yang kamu awal dulu kamu lakukan itu. Terus yang kedua, kalau milih bisnis itu kalau bisa jangan buka sekarang besok tutup, sustainable. Terus yang ketiga, bisnis itu harus membawa cuan. Bisnis itu Cuan. harus membawa cuan, Ya, ya. yang ketiga, kalau bisa itu bisnis berkembang, jadi nggak stagnan. Jadi kalau misalnya kamu pingin bisnis berkembang, ya kamu harus belajar. Belajar tuh bisa dari mana aja sih? Dari ya orang-orang yang baru mulai usaha, kamu lihat kan juga belajar namanya. Oh, orang itu kekurangannya ini, jadi belajar ini itu. Just bisa juga lihat dari orang-orang yang sudah sukses itu juga belajar. Pelajari. Iya, sambil jalan-jalan ya juga belajar dilihat gitu. Cari peluang ya. Iya. Oh, bener Pak. Oke. Baik. Terima kasih banyak ya sekali lagi ya Mbak Nanjar Wilujeng. Sampaikan salam saya untuk suami, anak-anak dan keluarga semuanya. Amin. Sehat-sehat terus ya, Amin, sukses amin, ya. amin. Oke. Sukses Mas juga Freddy? semuanya. Gimana Pak Di? Sambil harap-harap cemas menunggu jaring laba-laba. Kita pamit Kapan dulu. dikirimnya? Ya hari ini. Hari ini, wow. Oke. Jadi minggu depan kita akan melihat talk show ini akan berbeda karena Mas Freddy pakai jaring laba-laba. Kayak dugong. Enggak, kawan. Enggak. Ini Pak Aldi nih udah gitu, closing statement. Kita pamit ya. Ya ketemu lagi minggu depan. Sampai jumpa. Dah.